Bismillahirrahmanirrahim. Wa min jama'atil mustahzi'ina Abu Lahab bin Abdul Muttalibi ammu Rasulullah kana asyadda alaihi minal aba'id. Sebahagian daripada orang yang mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Lahab, putra daripada Abdul Muttalib, paman sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau kana asyadda alaihi minal aba'id, orang yang sangat banyak membenci Rasulullah, orang yang sangat banyak mencaci Rasulullah, menyakiti Rasulullah, menghina, memfitnah Rasulullah, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Fakana yarmil qatra ala babihi li'annahu kana jaran lahu. Dan Abu Lahab seringkali melempari kotoran-kotoran ala babihi, di atas pada pintu rumahnya Rasulullah, li'annahu kana jaran lahu, karena Abu Lahab merupakan tetangga Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini seringkali melempari tai kotoran unta, kotoran hewan, kotoran binatang, dia lempari ke pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah yatrahuhu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kalinya Abu Lahab melempari kotoran unta, Rasulullah yatrahuhu, Rasulullah membersihkan. Dan bila dicuci pintunya karena kotor, dilempari kotoran oleh Abu Lahab. Wa yaqulu ya bani Abdi Manaf ayu jawari hadha, sembari beliau membersihkan pintu, beliau mengucapkan, wahai bani Abdi Manaf, ayu jawarin hadha, tetangga apa ini? Nah, biasanya tetangga saling menyayangi, saling menasihati, saling mengasihi, tapi ini menghina Rasulullah, menyakiti Rasulullah, mencaci Rasulullah. Wa kana tusyarikuhu fi qabihi amalihi zawjuhu Ummu Jamil binti Harbi bin Amiyah. Dan ada juga yang membantu Abu Lahab, ada juga yang menolong Abu Lahab, ada juga yang menyamai perbuatan Abu Lahab, yaitu menyakiti Rasulullah, melakukan keburukan kepada Rasulullah. Wa kana tusyarikuhu fi qabihi amalihi, dan ada yang ikut serta akannya Abu Lahab fi qabihi amalihi, pada kejahatan perbuatannya Abu Lahab, yaitu zauju, istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, anak daripada Harbi, cucu daripada Ummiyah. Jadi di samping Abu Lahab ada juga seorang istri yang juga sama menyakiti Rasulullah SAW, membantu Abu Lahab. Nah, jadi ini suami istri yang sama-sama menyakiti Rasulullah. Ada sebagian manusia, sebagian keluarga, istrinya yang soleh, suaminya jahat, seperti Fir'aun laknatullah. Fir'aun ini jahat, tapi istrinya soleh. Di sisi lain ada istrinya soleh, di sisi lain ada nanti istrinya jahat, suaminya soleh. Ini masih mendingan. Nabi Nuh alaihissalam soleh, taat kepada Allah, tapi istrinya jahat,
usap. Masih mendingan. Tapi keluarga Abu Lahab ini, Abu Lahab jahat, menyakiti Rasulullah, istrinya tusyarikuhu fi qabihi amalihi zawjuhu. Istrinya juga melakukan kejahatan, istrinya juga melakukan penghinaan kepada Rasulullah. Fakanat katsiran ma tasabba Rasulullah wa tatakallama fihi bin nama ini wa khususan ba'da an nuzila fiha wa fi zawjiha suratu Abi Lahab. Maka ada ianya istri Abu Lahab itu sangat banyak sekali menyakiti Rasulullah SAW dan mengatakan pada Rasulullah dengan cacian-cacian, wa khususan ba'da an nuzila fiha wa fi zawjiha suratu Abi Lahab. Terlebih-lebih lagi sesudah diturunkan kepada keduanya, yaitu kepada istri Abu Lahab dan kepada Abu Lahab surat Abi Lahab. Jadi istri Abi Lahab menyakiti Rasulullah, menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah sangat banyak sekali. Terutama sekali, terlebih lagi sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab untuk menghina Abu Lahab, untuk mencaci Abu Lahab dan istrinya. Bahkan setelah turun ayat ini bukan menjadi dorongan untuk beliau, bukan menjadi dorongan kepada mereka ini taubat kembali kepada Allah, tapi malahan menyebabkan kedahsyatan lebih-lebih. Sudah turun surat, akalnya lebih menyesatkan, lebih buruk lagi. Ini istri Abu Lahab dan Abu Lahab. Jadi mereka ini mencaci Rasulullah SAW, menghina dan menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian minal mustazi'ina Uqbah bin Abi Mu'id, kana al-jaru thani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'malu ma'ahu ka Abi Lahab. Dan sebagian lagi orang-orang yang mencaci Rasulullah adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi di antara Abu Lahab, Abu Jahal, ada juga lagi yang menyakiti Rasulullah, yang menghina Rasulullah, yang mengolok-olok Rasulullah, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ini juga mencaci Rasulullah. Kana jaru tsani li Rasulillah. Beliau ini, Uqbah bin Abi Mu'id ini merupakan tetangga yang kedua di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Abu Lahab dan dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi dua tetangga Rasulullah, kedua-duanya busuk akalnya, perilakunya menghina, mencaci Rasulullah. Wa kana ya'malu ma'ahu ka Abi Lahab. Perbuatannya dan ada ianya Uqbah bin Abi Mu'id melakukan, berperilaku ianya Uqbah besertanya Abi Lahab, besertanya Rasulullah seperti Abi Lahab. Kelakuan Uqbah bin Abi Mu'id ini tidak beda dengan Abu Lahab, menyakiti Rasulullah, mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Sana amartan walimatan. Suatu kali Uqbah bin Abi Mu'id ini melakukan satu pesta. Sana amaratan walimatan. Beliau ini membuat satu acara di rumah beliau, di rumah Uqbah bin Abi Mu'id. Wa da'ala kubara Quraisy wa fihim Rasulullah. Dan Uqbah bin Abi Mu'id ini mengajak para pembesar Quraisy. Jadi di antara ajakan undangan Uqbah bin Abi Mu'id ini ada Rasulullah. Jadi beliau ini juga mengundang, Uqbah bin Abi Mu'id ini juga mengundang Rasulullah, karena tetangga diundang Rasulullah. Faqala alaih, datanglah beliau ke tempat Uqbah bin Abi Mu'id. Beliau bersabda kepada Uqbah, kata beliau, wallah la akilu ta'amaka hatta ta'min billah, hatta tu'mina billah. Demi Allah, aku tidak akan pernah memakan makananmu hatta tu'mina billah, kecuali engkau beriman kepada Allah.
Jadi kata Uqbah, kata Rasulullah kepada Uqbah, Uqbah, hari ini aku datang kepada jamuanmu, hari ini aku datang kepada pestamu, tapi aku tak akan makan makanan ini kecuali kamu beriman kepada Allah. Fatasyahada. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid bersaksi kepada Allah, bersyahadat. Fabalagha dzalika Abi bin Khalfi al-Jamhi al-Qurashi. Maka berita tersebut, berita bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid ini bersyahadat, berita ini sampai kepada Ubay bin Khalfi bin Khalaf al-Jamhi al-Qurashi. Jadi berita ini sampailah kepada Ubay bin Khalaf. Sampai berita bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid ini syahadat, sampai berita ini kepada Ubay. Wa kana sadiqan lahu, padahal Ubay ini merupakan teman sejati Uqbah. Sampailah berita ini. Faqala, maka Ubay ini bertanya kepada si Uqbah ini, bertanya dia, ma syai'u balaghani anka, berita apa yang sudah sampai kepadaku darimu wahai Uqbah? Faqala la syai', tidak ada apa-apa berita, tidak ada sesuatu. Kalau bahasa kita ini, apa yang sudah sampai berita tentangmu kepadaku? Kata si Ubay kepada Uqbah. Kata Uqbah, la syai', tak ada apa-apa berita. Dakhala manzili rajulun syarifun, ada datang pas acara kemarin, datang kepada tempat rajulun syarifun, seorang laki-laki yang mulia, datang dia kepada jamuanku. Fa'aba ayakala ta'ami, tapi dia enggan memakan makananku. Datang ke pestaku tapi enggan memakan makanan jamuanku, enggak mau dia makan, enggan dia makan. Hatta asyhadalah, kecuali aku bersaksi kepada Allah, aku bersyahadat kepada Allah, baru dia mau makan, baru dia makan, kecuali aku bersaksi. Kata si Uqbah, fastahaitu ayyakhruja min baiti, lalu aku malu bahwa dia keluar daripada rumahku, walam yata'am, tapi tak makan makananku. Kata syahad lahu, karena aku bersaksi, karena itu aku bersaksi. Datang dia ke rumahku, datang kepadaku seorang laki-laki yang mulia, tapi ia enggan memakan jamuanku, kecuali aku bersaksi, kecuali aku bersyahadat. Maka aku malu. Aku malu kepada tamu-tamu yang lain, pada pembesar-pembesar yang lain. Kalaulah laki-laki ini, maksudnya Rasulullah, keluar dari rumahku tapi tidak makan makanan, aku malu. Karena aku malu, fatasyahadtu lahu, maka aku bersaksi saja supaya dia mau makan, supaya dia makan makanan jamuanku. Aku bersaksi, aku bersyahadat. Qala Ubay, ketika itu Ubay berkata, wajhi min wajhika haramun in laqita Muhammadan falam tata'antah. Wajahku dan wajahmu haram jika kamu bertemu Muhammad tapi tidak kau injak-injak lehernya Muhammad. Wahai Uqbah, kata Ubay, kita tidak lagi berteman, kita tidak akan lagi bertemu jika kamu berjumpa dengan Muhammad, kamu bertemu dengan Muhammad tapi tidak kamu injak-injak lehernya. Jika kamu bertemu dengan Muhammad tapi tidak kamu injak-injak lehernya, maka kita tidak akan lagi bertemu, kita tidak akan lagi berteman. Wa tabziq fi wajhihi, dan tidak engkau ludahi wajahnya. Wa taltam ainahu, dan tidak engkau tampar matanya. Jadi jika engkau tidak menginjak lehernya, tidak meludahi mukanya, wajahnya, tidak menampar matanya, jika ini tidak engkau lakukan, maka pertemanan kita putus, kita tidak akan jumpa lagi, kata Ubay kepada Uqbah. Falamma ra'a Uqbah Rasulullah fa'ala bihi dzalika, maka ketika Uqbah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala bihi dzalika, maka dia pun melakukan hal yang disuruh Ubay. Uqbah
uh, menampar Rasulullah, Uqbah meludahi Rasulullah, Uqbah menginjak Rasulullah. Inilah busuknya, jahatnya perilaku Uqbah bin Wa'id kepada Rasulullah. Dia ini mencaci, menghina, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'anzalallahu fihi surah. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Furqan yang berbunyi wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a